Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Universitas Hasanuddin, pasca sarjana kebidanan, akan membawakan materi pada pertemuan kali ini dengan judul hiperemesis gravidarum. Baik, kita mulai. Di mana pengertian dari hiperemesis gravidarum itu sendiri adalah keadaan mual muntah yang berlebihan atau berat saat kehamilan lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau setiap saat yang dapat menimbulkan gejala dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan berat badan. Terus ada pun klasifikasi dari hiperemesis gravidarum itu sendiri, yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat 1 ringan, terus tingkat 2 sedang, dan tingkat 3 berat. Di mana tingkat 1 itu ringan mempunyai ciri-ciri seperti muntah ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, biasa dapat diatasi dengan perubahan pola makan dan minum, serta manajemen yang tepat. Terus tingkat 2 atau sedang, ciri-cirinya muntah lebih sering, bisa mencapai beberapa kali dalam sehari. Gejala dapat mempengaruhi kesejahteraan umum dan kegiatan sehari-hari, serta mungkin membutuhkan perawatan medis seperti menggunakan obat-obat antiemetik atau anti mual. Tingkat 3 itu atau berat, di mana ciri-cirinya muntah berat yang terjadi secara persisten seringkali lebih dari 10 kali sehari. Dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan yang signifikan, dan gangguan elektrolit. Terus membutuhkan perhatian medis segera, seringkali termasuk rawat inap untuk rehidrasi intravena dan manajemen gejala yang lebih intensif. Terus ciri umum hiperemesis gravidarum itu sendiri adalah mual muntah sepanjang hari, 2 sangat sensitif terhadap aroma atau bau-bauan, terus 3 pusing dan nyeri kepala. Adapun komplikasi hiperemesis gravidarum ada 7. 1. Kerongkongan pecah karena muntah. 2. Paru-paru yang kolaps. 3. Penyakit pada hati. 4. Kebutaan. 5. Gagal ginjal. 6. Gumpalan darah. Dan 7. kejang. Adapun penjelasan dari kerongkongan pecah karena muntah, yaitu bisa terjadi karena ada tekanan yang kuat saat muntah berlebihan, dapat menyebabkan kerongkongan mengalami robekan yang dapat menyebabkan pendarahan. Terus 2, paru-paru yang kolaps, di mana paru-paru yang kolaps itu muntah yang berlebihan dapat menyebabkan udara masuk ke rongga pleura, yaitu ruang antara paru-paru dan dinding dada, yang menyebabkan kolapsnya paru-paru. Itulah sehingga dinamakan bisa menyebabkan paru-paru yang kolaps. Terus yang ketiga, penyakit pada hati atau hepatopati, di mana hiperemesis gravidarum yang parah dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati seperti peningkatan kadar enzim hati, peradangan hati, atau bahkan merusak hati yang serius seperti sindrom HELLP, hemolisis, elevated liver enzyme, low platelets. Terus yang keempat, kebutaan, di mana kebutaan ini meskipun jarang terjadi, beberapa studi menunjukkan bahwa
Hiperemesis gravidarum yang parah dapat menyebabkan kebutaan pada ibu hamil, kemungkinan karena defisiensi vitamin A yang disebabkan oleh muntah yang berlebihan. Terus yang kelima, gagal ginjal atau renal failure, di mana dehidrasi yang parah akibat muntah yang berlebihan dapat menyebabkan gagal ginjal yang akut. 6. Gumpalan darah atau trombosis. Di mana trombosis ini risiko terjadinya gumpalan darah peningkatan pada wanita yang mengalami hiperemesis gravidarum parah, terutama jika mereka terbatas dalam mobilitas karena kelemahan yang disebabkan oleh mual dan muntah yang persisten. Terus yang ketujuh itu kejang atau seizures, di mana kekurangan cairan dan elektrolit yang parah akibat muntah berlebihan dapat meningkatkan risiko kejang pada ibu hamil. Next, penyebab dari hiperemesis gravidarum itu ada karena terjadinya peningkatan hormonal, di mana hormon yang meningkat pada hiperemesis gravidarum itu sendiri ada 3, yaitu hormon HCG, 2. Peningkatan hormon estrogen, dan peningkatan hormon progesteron. Faktor risiko dari hiperemesis gravidarum itu ada 4 ya, di mana ada usia, paritas, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, kita bahas satu-satu. Di mana usia itu, risiko hiperemesis gravidarum tampaknya meningkat dengan usia. Wanita yang hamil di usia muda di bawah 20 tahun atau di usia lanjut di atas 35 tahun cenderung memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi untuk mengalami hiperemesis gravidarum dibanding dengan wanita yang hamil di usia tengah. Terus, riwayat keluarga atau paritas. Jika ada riwayat hiperemesis gravidarum dalam keluarga, terutama pada ibu atau saudara perempuan, maka risiko terjadinya hiperemesis pada wanita hamil tersebut mungkin lebih tinggi. Terus yang ketiga, pendidikan, di mana beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan yang lebih rendah bisa menjadi faktor risiko untuk hiperemesis gravidarum. Hal ini mungkin terkait dengan akses terhadap informasi tentang perawatan kesehatan dan kemampuan untuk mengelola gejala hiperemesis gravidarum itu sendiri. Yang keempat, pekerjaan, di mana pekerjaan yang membutuhkan banyak aktivitas fisik atau stres, terutama jika tidak ada fleksibilitas waktu istirahat, makan, dapat meningkatkan risiko hiperemesis gravidarum. Misalnya, wanita yang bekerja dalam industri yang memerlukan kehadiran yang ketat atau tuntutan kerja yang tinggi mungkin lebih rentan terhadap gejala hiperemesis gravidarum karena sulitnya untuk istirahat dan makan dengan teratur. Baik, next. Dampak dari hiperemesis gravidarum itu sendiri ada 4, yaitu bisa terjadi abortus, terus BBLR atau berat badan lahir rendah, terus yang ketiga kelahiran prematur, keempat malformasi pada bayi. Di mana penjelasan dari kenapa bisa terjadi abortus karena hiperemesis gravidarum itu sendiri yang parah dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan dehidrasi. Yang secara signifikan pada ibu hamil yang dapat mengancam kehidupan janin dan menyebabkan terjadinya keguguran abortus atau spontan. Terus yang kedua, bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kenapa bisa menyebabkan dampaknya ke hiperemesis gravidarum itu karena kekurangan nutrisi yang disebabkan oleh mual muntah yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction (IUGR) yang kemudian dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan yang lebih rendah dari normalnya atau BBLR. Bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko
lebih tinggi mengalami masalah kesehatan dan perkembangan. Nah, terus yang ketiga, kelahiran prematur. Hiperemesis gravidarum yang parah dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, di mana bayi lahir sebelum mencapai usia kehamilan yang cukup matang. Kelahiran prematur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada bayi dan memerlukan perawatan medis secara intensif. Nah, dan yang terakhir itu malformasi pada bayi. Malformasi pada bayi ini kekurangan nutrisi dan dehidrasi yang parah pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum dapat mempengaruhi perkembangan janin, meningkatkan risiko terjadinya malformasi atau cacat bawaan pada bayi. Nah, kondisi ini dapat melibatkan berbagai sistem organ dan bisa memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan bayi. Next. Terapi yang dapat diberikan kepada penyakit hiperemesis gravidarum yaitu ada 3, di mana klorpromazin, intravena, dan intramuskuler bisa 25-50 mg. Terus metilprednisolon per oral ya, diberikan secara per oral. Terus yang ketiga, parenteral dengan dosis 16 mg setiap 8 jam. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya yang dapat saya berikan dengan materi hiperemesis gravidarum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.